Pagar terbesar di dunia membentang lebih dari 5.000 km dari Queensland ke Australia Selatan. Jika direntangkan, pagar ini dapat dengan mudah menghubungkan London ke New York, dan jika kamu berjalan di sebelahnya, kamu akan membutuhkan waktu 6 bulan untuk menyelesaikan perjalanan. Jembatan ini tidak dibangun untuk melindungi perbatasan Australia. Untuk apa dibangun? Karena Australia dikelilingi oleh air. Pagar ini juga tidak dimaksudkan untuk melindungi bangunan penting. Tujuannya adalah untuk menjauhkan beberapa spesies hewan dari satu sama lain. Pada akhir tahun 1800-an, warga Australia mulai membangun bagian dari pagar ini. Mereka ingin menciptakan pembatas yang memisahkan bagian negara yang ramai dan sibuk. Tempat kota-kota seperti Melbourne dan Sydney berkembang dengan pedalaman yang keras dan kering. Mereka menggunakan tiang kayu yang digali jauh ke dalam tanah, dihubungkan dengan jaring kawat setinggi sekitar 2 meter. Beberapa bagian pagar bahkan memiliki lapisan kedua yang bermuatan listrik. Untuk memastikan pagar ini berfungsi dengan baik, mereka menambahkan beberapa lampu merah dan putih untuk membantu menjaga segala sesuatunya, bahkan di malam hari. Sebuah tim yang terdiri dari lebih dari 20 orang bekerja penuh waktu untuk menjaga segala sesuatunya di sini. Setiap tahun, pemerintah setempat menyumbang sekitar $750.000 untuk menjaga agar konstruksi tetap utuh. Kenapa harus repot-repot sih? Alasan utamanya adalah dingo. Makhluk yang mirip serigala merah ini adalah mamalia karnivora terbesar di Australia dan juga predator puncak. Mereka menyebabkan banyak masalah bagi petani setempat, terutama di Queensland Selatan, di mana mereka sering mengincar domba. Untuk sebagian besar, pagar telah melakukan tugasnya dengan baik, tetapi itu tidak mudah. Beberapa dingo masih bisa menyelinap masuk. Di lain waktu, unta-unta liar akhirnya menabraknya. Itu karena Australia memiliki populasi unta yang cukup banyak berkeliaran. Namun, solusi buatan manusia ini memberikan hasil yang lebih dari yang diharapkan oleh penduduk setempat. Mereka mengira hanya akan ada lebih sedikit dingo di dalam pagar, tapi lebih sedikit dingo berarti lebih banyak kanguru. Lebih banyak kanguru berarti lebih banyak persaingan memperebutkan domba untuk mendapatkan makanan. Bukan hanya spesies yang lebih besar yang merasakan tekanan. Hewan-hewan kecil dan tanaman hijau juga mengalami perubahan. Dengan semua kompetisi ini, dalam ruang yang lebih kecil, penduduk setempat melihat lebih sedikit keanekaragaman dalam kehidupan tanaman dan hewan-hewan kecil. Tanah menjadi kurang bernutrisi dari waktu ke waktu, mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ditambah lagi, pagar bertindak sebagai penghalang bagi migrasi hewan dan penyebaran benih. Bahkan Bukit Pasir pun merasakan dampaknya dengan berkurangnya tutupan rumput untuk menyatukan semuanya. Ketika para ilmuwan mengamati kanguru di kedua sisi pagar, mereka melihat bahwa anak-anak kanguru yang berada di dalam rata-rata lebih ringan dan lebih kecil. Anak kanguru yang berada di luar pagar memiliki kaki dan kepala yang lebih besar untuk ukuran anak seusianya. Itu bukan karena mereka makan makanan yang berbeda ya. Kanguru yang terjebak berbagi lahan dengan dingo harus membesar lebih cepat untuk bertahan hidup. Di sisi lain, mereka yang berada di dalam pagar mengambil langkah lebih lambat karena mereka tidak berada di bawah tekanan yang sama. Mereka harus bersaing dengan banyak makhluk lain untuk mendapatkan makanan, sehingga ukuran yang lebih besar tidak lagi menjadi prioritas. Para peneliti masih belum yakin apakah perbedaan ini merupakan perbaikan cepat atau adaptasi gen dalam jangka panjang. Bagaimana dengan menjinakkan dingo? Bukankah itu akan membantu? Banyak yang mengira dingo pernah menjadi hewan peliharaan di Australia, tetapi ini tidak diketahui secara pasti. Sekarang mereka cukup liar, seperti serigala, hiena, atau coyote. Sebagian besar dari mereka tidak membutuhkan kelompok untuk bertahan hidup dan merupakan pemburu tunggal dengan naluri yang tajam. Jadi menjinakkan mereka tidak akan mudah, tapi merobohkan konstruksi bukanlah pilihan untuk saat ini. Warga Australia sangat ketat dalam hal memastikan dingo dijauhkan, bahkan mereka memberlakukan hukum bagi orang yang mengacaukan pagar. Membiarkan gerbang penyeberangan terbuka dapat membuat orang dipenjara hingga 3 bulan. Merusak pagar bisa membuat orang kehilangan kebebasannya selama 6 bulan.
Ini bukan pertama kalinya warga Australia berpikir bahwa pagar dapat membantu mengatasi masalah hewan. Sebelum mereka membutuhkannya untuk dingo, mereka mengalami invasi kelinci yang serius. Meskipun lucu, kelinci merusak lahan yang digunakan untuk bertani. Jadi penduduk setempat memikirkan pagar 3 bagian. Pagar pertama membentang dari dekat Ravensthorpe di selatan stasiun Pardue di pantai Pilbara. Panjangnya lebih dari 1.770 km, menjadikannya pagar terpanjang yang tidak terputus di dunia pada saat itu. Semua masalah kelinci ini bisa ditelusuri kembali ke seorang pria bernama Thomas Austin pada tahun 1859 saat pertama kali dia datang ke negeri ini. Dia berpikir ini akan menjadi ide yang bagus untuk melepaskan beberapa kelinci ke alam liar karena dia berpikir hal tersebut akan menambah sedikit pesona di tempat itu. Tetapi karena kelinci bukan hewan asli Australia, mereka tidak memiliki predator alami pada saat itu. Mereka juga merupakan makhluk yang cukup adaptif, hanya membutuhkan rumput untuk makan. Mereka berkembang biak dengan kecepatan yang menakjubkan. Seekor induk kelinci dapat melahirkan 4 kali dalam setahun dengan masing-masing sebanyak 5 ekor anak. Tidak lama kemudian, jumlah mereka membludak. Pada akhir tahun 1880-an, kelinci-kelinci itu telah menyebabkan begitu banyak kerusakan sehingga pemerintah setempat mengajukan sebuah proposal. Mereka akan menawarkan hadiah yang setara dengan hampir $2 juta hari ini bagi siapa saja yang bisa menemukan solusi untuk masalah yang sudah lama ada ini. Tidak ada yang mengklaim hadiah tersebut, tapi sebuah komisi yang dibentuk lebih dari 1 dekade kemudian menghasilkan ide pagar tersebut. Memelihara pagar-pagar itu sangatlah rumit. Mereka memiliki pengawas yang mengawasi dan masing-masing bertanggung jawab atas bentangan sepanjang 800 km. Ada juga boundary riders yang berpatroli di bagian yang lebih kecil, menggunakan sepeda pada awalnya, kemudian beralih ke unta atau menggunakan unta untuk menarik kereta. Mereka bahkan pernah mencoba menggunakan mobil, tapi tidak mampu mengatasi medan yang berat dan selalu mengalami kebocoran ban. Dalam hal keefektifannya, pada tahun 1902, kelinci-kelinci sudah nongkrong di sisi pagar yang salah. Itu sebabnya 4 tahun kemudian, mereka memasang pagar yang lain. Hal ini berhasil untuk sementara waktu, sampai-sampai pemerintah setempat tidak perlu repot-repot membantu para petani yang melewati pagar kedua dengan pinjaman jaring kelinci. Tapi mereka yang terjebak di antara 2 pagar masih mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah kelinci. Tidak lama kemudian, kelinci menyebar bahkan melewati pagar nomor 2 dan jelaslah bahwa solusi tersebut tidak berhasil. Di beberapa area bahkan ketika pagar sedang dibangun, kelinci-kelinci yang licik itu menemukan jalan untuk melewatinya. Hingga hari ini, populasi kelinci terkadang masih membuat para pejabat Australia mengalami masa-masa sulit. Pagar dingo mungkin adalah yang terpanjang, tapi bukan yang paling aneh. Pagar akuarium di Turki mungkin bisa mendapatkan penghargaan itu. Pagar akuarium sepanjang 50 meter ini dibangun untuk memastikan pemandangan laut villa yang mahal ini dapat terlihat dari setiap tingkatnya. Saat ini akuarium ini menarik banyak turis dari seluruh dunia yang ingin melihat berbagai jenis ikan di dalamnya, bahkan gurita. Memasang struktur tembus pandang tidaklah sulit. Tantangan sebenarnya adalah menghubungkan pagar air ke laut Aegean melalui pipa yang terkubur yang membentang sepanjang 3.962 meter. Hal ini memastikan air terus mengalir, menjaga akuarium tetap bersih dan ikan-ikan tetap senang. Untuk memastikan tidak ada yang merusak pagar yang rapuh atau mencuri 1 atau 2 ikan, pemiliknya juga berinvestasi dalam hal keamanan. Dia memasang jaringan 17 kamera yang dilengkapi dengan pengenal wajah. Pengunjung bebas untuk melihat dan mengambil gambar, tetapi melangkah terlalu dekat, kamu mungkin akan memicu alarm. Salah satu pagar aneh lainnya adalah pagar Bra di Selandia Baru. Kalau kamu pernah melewati Central Otago, kamu mungkin akan menemukan pagar yang dihiasi dengan berbagai macam ukuran, bentuk, dan pola bra. Kisahnya membawa kita kembali ke tahun 1999 ketika orang-orang di daerah tersebut menemukan 4 bra yang tergantung secara misterius di pagar di sepanjang Cardrona Valley Road. Beberapa orang sedikit terkejut, tapi kemudian yang lain mulai menambahkan bra
bera mereka ke dalam dekorasi. Tak lama kemudian, semakin banyak bera yang muncul dan tempat ini menjadi tempat yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan. Popularitasnya begitu tinggi sehingga terkadang menyebabkan masalah lalu lintas di daerah tersebut.